bahwa air hujan itu sebetulnya air kehidupan. Sebetulnya air hujan itu juga gampang, juga sulit dicari. Kalau musim kemarau ini sudah 5 bulan mau cari air hujan, kalau tidak punya penampungan sulit. Karena ketika kita bicara masalah air yang berkualitas, maka bagi kami pilihannya adalah air hujan. Hujan yang turun itu kita manfaatkan, kita elektrolisa untuk tubuh, kemudian kita memberi kesempatan kepada baik itu tanaman, tumbuhan, hewan, untuk pertama kali menikmati air tanah dulu. Saya akan memasukkan air ke dalam bejana berhubungan ini sebagai salah satu alat atau instrumen untuk mengelektrolisa air. Jadi prinsip yang saya terapkan di sini untuk interior itu hubungannya itu adalah ketika kita sudah tahu bumi ini sebetulnya 85%-nya terdiri dari air. Kemudian kita juga sering membaca di literatur bahwa ternyata tubuh kita pun juga 85%-nya terdiri dari air. Salah satu ruangan di dalam rumah kita ini juga bisa dialiri 50-80% nanti ke depannya itu juga air. Dengan pipa-pipa yang ada di sini, saya ingin mencoba mengaplikasikan hal tersebut di dalam rumah. Bagaimana air hujan, kalau saya menyebut banyu langit, orang Jawa menyebut banyu langit, itu saya tampung, kemudian saya saring, dan saya alirkan. Saya bagi-bagi, nantinya ke depannya ini akan ke dapur, kemudian ke ruang makan, dan ke ruang lain-lain. Pertama yang bisa kita terapkan, sudah tersedia alatnya. Ini ada kapas. Kita akan masukkan kapas ke dalam lubang untuk penyaringan. Lalu kapas ini harus dibasahi. Ini tahap awal sebelum bejana ini diisi oleh air. Kapas ini fungsinya adalah untuk menyaring air yang akan diisi dan dielektrolisa. Nanti akan ada perpindahan ke asam maupun ke basah. Kita akan ambil air hujan yang ada di tong-tong yang warna biru itu, lalu kita masukkan ke dalam sini. Air hujan itu cukup bisa mengampu untuk dikonsumsi selama musim panas. Kalau musim panasnya kira-kira 6 bulan, dikalikan jumlah keluarga, satu orang umpamanya satu hari itu sekitar 2-3 liter, nah itu kita hitung sampai dikalikan 6 bulan. Nah itu yang seharusnya kita simpan. Hanya saja ketika kemarau panjang, memang seringkali stok agak tipis. Tetapi inilah untungnya kalau kita punya komunitas. Jadi kita semacam saling berbagi air hujan juga. Warna merah itu akan menandakan asam, kemudian yang biru itu basa. Kita akan mengisikan yang asam ini, kita masukkan ke dalam bejana yang biru dulu. Karena nanti yang asam atau yang warna merah ini, itu akan kita isi stok air hujan. Kalau sudah, kita tutup, airnya sudah terisi. Di tutup ini kita pasang semacam kumparan ini dari stainless steel. Ini dengan kode stainless steel yang food grade. Jadi aman ketika ini dipakai untuk mengalirkan listrik di sini sebagai konduktor ya. Kita masukkan ke sini. Setelah kita tutup bejana ini, lalu kita akan pasang alat yang kita pakai untuk mengalirkan listrik. DC, kita bisa merakit sendiri, memakai sendiri.
Dan nanti di sini akan terlihat ada dua warna yang berbeda, merah dan hitam. Nanti yang hitam ini tandanya ini adalah main. Kita akan pasang di bejana dengan keran warna biru, sehingga ini akan menandakan bahwa air yang ada di situ nanti akan menjadi basah. Yang kedua adalah merah, yang menandakan merah ini adalah dialiri oleh plus. Jadi sama-sama merah. Nantinya air yang kita aliri dengan warna merah ini, jepitan warna merah ini akan menjadi asam. Proses elektrolisa ini dengan bejana yang seukuran ini bisa antara 1/4 jam sampai dengan setengah jam. Jadi kita sudah bisa manen air hujan, kita ambil untuk kita konsumsi itu 15 menit kemudian atau setengah jam kemudian. Kita ingin melihat pH air atau TDS air, kita akan coba cek. Sebelum lama di elektrolisa, kita akan lihat dulu berapa sebetulnya pH dan TDS air hujan. TDS meter ini adalah alat untuk mengukur seberapa banyak kandungan logam dan mineral terlarut di dalam air. Semakin sedikit mineralnya, itu angkanya pun akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Kita dapatkan angka 27. Kita bisa mendapatkan air dengan TDS yang rendah, dan ini sangat-sangat layak ketika kita berbicara air konsumsi dengan standar yang ada atau yang sudah dibuat oleh WHO. Karena di WHO itu menyebutkan bahwa air yang layak dikonsumsi itu adalah 60 sampai dengan 100. Nah, ini TDS-nya 60 sampai dengan 100, dan ini TDS-nya di bawah 60, sehingga sangat-sangat layak untuk bisa kita konsumsi. Lalu setelah TDS kita akan ukur pH-nya. Kita mendapatkan di angka 6,7. Ini sudah basah. Jadi kita mendapatkan angka 6,7 ini sebetulnya sudah di atas 6,5, jadi sudah bisa dikatakan basah. Ini tadi yang saya minum itu adalah air hujan yang sudah saya elektrolisa. Elektrolisa ini artinya itu kita membuat air hujan itu kita pecah menjadi ion. Selain mengubah menjadi ion, memecah molekul menjadi ion, itu juga air yang H2O itu dirubah ketika sudah dielektrolisa menjadi H2O2. Hidrogennya 2, oksigennya 2. Untuk masalah hidrogen, kita akan bisa melihat dengan contoh nyata bahwa setiap kali kita pasang, kita isi air bejana berhubungan ini sejajar, maka pasti yang basah akan lebih tinggi daripada yang asam. Akan ada juga perpindahan ion di sini. Semua yang bersifat logam berat yang terlarut itu akan ke plus. Nah, sedangkan yang sifatnya basah seperti garam, kapur, dan segala macam itu akan berpindah ke yang min. Sangat wajar ketika kita memakai air dengan hidrogen tinggi dan yang sudah dielektrolisa ini untuk tubuh. Karena air hujan ini yang sudah dielektrolisa itu akan lebih mudah menghantarkan sel tubuh kita, kemudian masuk ke dalam darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Kita membayangkan saja ketika tubuh itu dialiri oleh air yang berkualitas, yang bersih, yang sudah dielektrolisa, itu tentu akan mempengaruhi juga kerja organ tubuh.
Kita tahu bahwa di WHO itu menyarankan bahwa air yang layak untuk konsumsi itu mempunyai TDS 50, kemudian batas maksimalnya adalah 100. Sedangkan untuk pH-nya yang basah yang bisa kita konsumsi itu antara 8 sampai dengan 9. Sangat layak untuk bisa kita konsumsi dengan TDS batasnya adalah 50 sampai dengan 100. Sebetulnya ketika kita bicara air minum atau air putih yang kita konsumsi itu menjadi sangat layak karena sebetulnya sifatnya adalah untuk melarutkan. Ini menggambarkan pengalaman kami ketika kami sudah mengonsumsi air hujan. Walaupun sebetulnya untuk elektrolisa ini itu bisa dipakai untuk air apapun. Bagi kami air hujan ini menjadi yang terbaik sampai saat ini, sehingga kami berani memastikan bahwa mengkonsumsi air hujan itu baik bagi tubuh. Jadi ketika kita bicara tubuh menjadi netral, agar badan sehat, itu pun bisa tercapai dengan pH dan TDS sesuai dengan WHO yang kita aplikasikan di air hujan ini. Dampak ke lingkungan ketika kita seringkali mengungkapkan bahwa begitu banyak sampah plastik, sebetulnya sampah plastik dan segala macam, tetapi di satu sisi kita seringkali masih mengkonsumsi air-air kemasan. Dengan air ini, lalu kita kemana-mana memakai tempat air sendiri, sebetulnya kita sudah sangat mengurangi yang namanya sampah plastik. Kita pun menjadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Kita bicara masalah tingginya tingkat pencemaran, begitu tingginya orang tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Di rumah sajalah kita sudah bagaimana orang memperlakukan tanahnya. Hujan yang turun itu kita manfaatkan, kita elektrolisa untuk tubuh, kemudian kita memberi kesempatan kepada baik itu tanaman, tumbuhan, hewan, untuk pertama kali menikmati air tanah dulu. Karena ketika kita bicara masalah air yang berkualitas, maka bagi kami pilihannya adalah air hujan yang dielektrolisa. Kemudian kalau kita bicara masalah perbaikan lingkungan hidup, kita beri kesempatan kepada tumbuhan dan hewan itu untuk menikmati juga air yang sudah ada di dalam tanah. Bumi kita ini sebetulnya 80%-nya air. Yang ada di darat itu airnya hanya sekitar 1-2% saja dari 80% itu. Itu masih ditambah lagi yang 2% itu air yang di permukaan itu hanya sekian persennya dari 2% itu. Nah, itu menjadi rebutan seluruh manusia di bumi. Air, pangan, dan energi. Air bisa menjadi sumber energi juga. Air pun juga bisa menjadi sumber pangan. Ketika kita bicara dengan air, ini saya anggap sebagai pintu masuk untuk menuju ke kemandirian pangan dan energi. Nah, ini akan menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita pikirkan. Air saja kita sudah tidak memperhatikan, apalagi kita akan bicara masalah pangan dan energi. Gitu. Saya sudah mulai mencoba untuk mengelektrolisa air hujan dan menampung air hujan ini sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Kami tahu bahwa ternyata air hujan itu sungguh sangat layak untuk dikonsumsi yang namanya air hujan dan mengenal elektrolisa. Bagaimana agar tubuh kita itu bersih dan netral? Otomatis semua kotoran yang ada di dalam tubuh pun itu hilang. Air hujan memang jatuhnya dari langit, banyu dari yang di atas gitu kan. Ketika kita bicara tentang air hujan, itu kita pun sebetulnya bicara tentang kemanusiaan. Kita bicara tentang persaudaraan. Kita bicara tentang persamaan derajat manusia. Hujan itu justru membersihkan. Jadi ketika hujan turun, yang kita rasakan pertama kali adalah suasana segar ya, sejuk, segar. Nah, tubuh kita pun gitu ketika kita menikmati air hujan itu. Nah, ini sekarang kita akan cek
pH air memakai pH tester cair. Ini kita akan menuangkan air ke dalam gelas ini, lalu kita akan cek berapa pH-nya. Air tanah, kita akan beri tetes, 2 tetes untuk setiap gelas. Semakin dia kecoklat, itu semakin pH-nya rendah. Semakin dia ke warna biru dan ungu, semakin pH-nya tinggi. Kita akan coba cek. Ini air tanah. 2 tetes menjadi hijau. Kemudian ini air kemasan. Kita teteskan 2 tetes. Warnanya menuju ke biru. Kita akan melihat ini air hujan. Kita akan isi di sini. Bersama. Kita akan beri tetes pH. Nah, ini air hujan. Gradasi warna dari setiap gelas yang berisi air yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita melihat dari yang hijau sampai dengan yang paling biru, kita akan lihat gradasinya ini yang paling rendah dan ini pH-nya yang paling tinggi. Ini kalau dilihat ini sekitar 8,5. Sedangkan yang air tanah ini sekitar 6,5, 6,6. Dengan elektrolisa itu pH air hujan bisa menjadi lebih tinggi seperti yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan ini lebih tinggi, kita akan diamkan sampai lama. Mungkin kita panjangkan sampai sekitar setengah jam atau 1 jam dari yang harusnya 2 jam umpamanya gitu ya. Tapi kalau ini sudah terlalu tinggi, kita cek ini mungkin bisa sampai 10. Padahal 10 kita hanya membutuhkan pH-nya 9. Maka yang asam ini akan kita tambah airnya. Maka pH-nya pasti akan turun dengan sendirinya. Betul bahwa warga sini itu minum air hujan tidak hanya sekarang tapi sejak nenek moyang turun-temurun sampai sekarang ini. Air hujan itu dulunya belum tahu bahwa air hujan itu sebetulnya bagus untuk dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Dulu itu kalau memberi minum dengan orang lain, apalagi dengan orang yang dianggap dari kota itu malu. Silahkan minum, cuma adanya air hujan. Betul itu malu. Itu setelah diteliti bahwa air hujan itu TDS-nya lebih rendah. Kalau dibanding dengan air-air yang mungkin kemasan, air yang dikeluarkan dari dijual lewat tangki-tangki itu, nah, ternyata setelah diukur dengan TDS-nya itu sebetulnya memang bagus. Mengapa air hujan itu yang dianggap remeh itu kok ternyata orang-orang sini itu kok sehat? Itu merasa bangga bahwa air hujan itu sebetulnya air kehidupan. Langsung yang lewat dari pemberian dari Tuhan. Saya percaya bahwa air hujan yang walaupun syukur bisa lewat langit, walaupun lewat genteng, kan kotorannya cuma sedikit daripada yang di bawah tanah. Sebetulnya air hujan itu juga gampang, juga sulit dicari. Kalau musim kemarau ini sudah 5 bulan mau cari air hujan, kalau tidak punya penampungan sulit. Kalau di satu RT sini itu hampir 30-an 5 itu sudah punya bak penampungan. Itu pun belum cukup kalau musim kemarau sampai 5 bulan, 4 bulan itu. Karena sini ya untuk kebutuhan sehari-hari. Ini semua sebetulnya bukan hanya saya, semua makhluk itu menunggu hujan. Karena tidak ada hujan, itu kan tanaman mati, kewan juga kekurangan minum, apalagi manusianya. Seperti saya pun juga menunggu. Bersyukur karena tetap
pasti dikasih hujan. Ya ini buat charger, buat aliran alat setrum ini ya. Yang pertama-tama ini ada 2 arus yang dinamakan ini dari AC. Yang di aliran ke sini terus disearahkan aliran listrik itu kan ada min, ada plusnya dari AC ya kan. Di sini pakai dioda untuk mengarahkan arus. Terus di sini dikasih pengalus tegangan listrik ke keluarnya nanti. Di sini pakai elko atau konduktor. Ukurannya di sini pakai yang ini C 450 volt 3,3 mikrofarad. Lebih hemat energi terus. Kalau di sini kan dipakainya terus kan nggak mati-mati kan. Ya dibikinlah rangkaian seperti ini. Kan tujuannya kami kan di sini perkampungan, pedesaan gitu. Kalau yang bagus itu kenanya rupiahnya terlalu mahal. Tapi saya memilih ini yang istilahnya agak lebih murah gitu. Dijangkau masyarakat. Ya di masyarakat kami emang itu hikmah. Terus sekarang ada alat elektrik kayak gini, bisa dimanfaatkan orang banyak, itu saya ikut senang juga. Istilahnya sini kan nggak punya mata air, terus di sini kan setiap rumah kan punya bak-bak kolah itu. Nah itu teman-teman kami menyebutnya itu adalah wadah. Wadah itu kandang gitu. Kandang istilahnya udan itu ya, dinamai di sini kandang udan. Dan ini adalah hasil hasil lab hujan. Ini contohnya diambil dari air dari Jakarta yang katanya polusinya lebih tinggi gitu. Tapi di sini semuanya masuk daftar standar internasional gitu, Indonesia. Jadi kami lebih istilahnya nggak ragu-ragu gitu minum air hujan. Bangga dengan ini hasil labnya dibandingkan dengan air lain gitu. Syukur kami semua masyarakat yang dari dulu pengguna air hujan.